Kita semua kan pasti pernah ada di titik di mana hidup tuh rasanya goyah, dan kita kayak butuh pegangan yang kuat banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah pandangan yang menarik banget soal pencarian fondasi hidup. Sebenarnya apa sih yang bisa kita andalkan waktu semuanya terasa nggak pasti? Langsung aja ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang bakal jadi pusat pembahasan kita. Siapa atau apa yang sebenarnya jadi fondasi hidup kita? Apa sih yang menopang kita waktu katakanlah badai datang? Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya. Apa sih yang biasanya kita jadiin sandaran dalam hidup? Yuk, kita coba lihat bareng-bareng pilar-pilar yang paling umum dibangun orang. Nah, sumber yang kita bahas ini pakai analogi yang keren banget, sebuah pohon. Coba bayangin, pohon yang akarnya kuat, batangnya kokoh, yang kita harap bisa menopang kita seumur hidup. Gambaran yang pas banget kan? Kita semua pasti pengen punya pohon kayak gitu dalam hidup kita. Tapi, ini dia masalahnya. Ternyata, nggak semua fondasi itu sama kuatnya. Sumber ini justru mau nunjukin kalau ada keretakan di pilar-pilar yang sering banget kita andalkan. Loh, kok bisa gitu? Argumen utamanya jujur aja cukup menantang. Dikatakan bahwa fondasi-fondasi yang dibangun di luar Tuhan itu pada dasarnya nggak stabil. Sumber ini mengklaim bahwa banyak hal yang kita kejar mati-matian ternyata pada akhirnya nggak bisa ngasih pengharapan yang awet. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Apa aja sih pilar-pilar yang katanya rapuh ini? Pertama, identitas. Maksudnya identitas yang kita bangun di atas status sosial atau kekayaan. Kedua, moralitas. Jadi kita merasa aman karena kita orang yang baik atau rajin beribadah. Dan yang ketiga, prestasi. Ya, gelar, reputasi, jabatan, kepintaran kita. Kedengarannya familiar banget ya. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Ketiga pilar tadi, sadar atau enggak, sangat bergantung sama usaha kita sendiri dan situasi di sekitar kita yang kita tahu bisa berubah kapan aja. Kalau performa kita lagi turun atau keadaan lagi nggak berpihak, ya udah, seluruh fondasi itu bisa langsung ambruk. Oke, kalau pilar-pilar tadi ternyata rapuh, terus kita mesti pegangan kemana dong? Nah, disinilah pembahasannya jadi menarik banget. Kita akan lihat gimana sumber ini justru menawarkan sebuah harapan di saat-saat kita lagi merasa takut dan cemas. Dan disinilah ceritanya berbalik. Fokusnya digeser dari yang tadinya soal usaha manusia, sekarang jadi berpusat pada Tuhan. Dan yang unik, harapan ini justru dibilang paling terasa kuat di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan kita. Aneh ya? Buat ngegambarin ini, sumbernya ngambil cerita lama, ceritanya Raja Ahaz. Singkatnya, ini raja lagi panik luar biasa, ketakutan banget. Tapi justru di titik terendahnya itulah Tuhan datang menawarkan harapan. Poinnya apa? Harapan itu bukan muncul dari keberanian si raja, tapi murni dari inisiatif Tuhan. Nah, ini dia poin kuncinya. Pengharapan yang ditawarkan di sini sifatnya independen. Artinya harapan itu nggak goyah cuma karena iman kita lagi naik turun, atau kita lagi nggak punya keberanian sama sekali. Harapan ini datang dari luar diri kita, bukan dari dalam. Oke, paham. Harapannya dari Tuhan, tapi gimana caranya harapan yang kesannya abstrak itu jadi sesuatu yang nyata buat kita? Sesuatu yang bisa kita akses gitu. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, di sini muncul satu kata kunci yang penting banget. Immanuel. Mungkin ada yang pernah dengar? Secara harfiah, artinya itu Tuhan beserta kita. Coba deh ingat-ingat istilah ini, karena ini jadi kunci buat memahami argumen selanjutnya. Dan inilah jawabannya, menurut sumber yang kita bedah ini. Harapan itu nggak dibiarin jadi konsep abstrak, tapi harapan itu dibuat jadi nyata, bisa dilihat, bisa disentuh dalam pribadi Yesus Kristus. Dia digambarkan sebagai perwujudan dari Tuhan beserta kita itu tadi. Menurut sumber ini, Yesus itu adalah penggenapan janji Tuhan. Dia itu sepenuhnya manusia, tapi juga sepenuhnya Tuhan. Misinya bisa diringkas dalam dua kata kerja, menyelamatkan kita dan menyertai kita. Dan yang unik, dia sendiri lahir di tengah situasi yang penuh ketakutan. Mirip banget kan sama konteksnya Raja Ahaz tadi? Artinya apa? Ini penting banget. Artinya, pengharapan yang ditawarkan ini bukanlah angan-angan kosong atau pemikiran positif semata. Menurut argumen ini, pengharapan ini berdiri di atas sebuah peristiwa historis yang nyata, yaitu karya Kristus. Jadi ada dasarnya. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih. Terus, apa artinya semua ini buat kita di kehidupan sehari-hari? Gimana praktiknya? Yuk kita tarik kesimpulannya. Visual ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas ya. Harapan yang biasa kita punya kan biasanya supaya kita bebas dari masalah. Dan itu bergantung sama sukses atau gagalnya kita. Tapi menurut pandangan ini, harapan sejati itu adalah tentang merasakan kehadiran Tuhan di dalam masalah.
Fondasinya bukan lagi kesuksesan kita, tapi kesetiaan Dia. Beda banget kan? Dan semua argumen tadi pada akhirnya mengerucut ke satu kalimat kuat ini, yang jadi inti dari kesimpulan sumber tersebut. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang merangkum seluruh pesan yang ingin disampaikan. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali ke diri kita masing-masing. Ide yang kita bahas ini kan cukup radikal ya. Harapan sejati itu bukan berarti hidup kita bakal bebas masalah, tapi justru menemukan kehadirannya di tengah masalah. Pertanyaan refleksi untuk Anda sekarang adalah, seperti apa sih wujud pengharapan yang benar-benar bisa Anda andalkan?